Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang integral tertentu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Di video kita kali ini, kita akan membahas 3 soal sekaligus. Nah, kali ini yang akan kita cari bukan hasil dari integral tertentu, melainkan nilai variabel K yang belum diketahui di soal kita kali ini. Contoh untuk soal yang pertama, nilai K-nya terletak di bagian atas sini. Lalu soal yang kedua, nilai K-nya terletak di bagian bawah sini. Dan soal yang nomor 3, nilai K-nya terletak di bagian tengah sini. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang langsung saja kita mulai membahas soal yang pertama. Integral dari 4x kurang 3 dx dengan batasnya 3 dan 1 sama dengan 10. Dengan catatan nilai K-nya harus besar dari 1. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, untuk mudah menyelesaikan soal seperti ini, tentunya kita harus paham betul dengan materi integral dasar. Kalau kita sudah memahami materi tersebut, insya Allah untuk soal kita kali ini akan terasa mudah untuk kita jawab. Perhatikan di sini. Langkah pertama, kita cari integral yang ada di dalam kurung ini terlebih dahulu. Oke, integral dari 4x hasilnya adalah 4/2 x kuadrat. Lalu dikurang, integral dari 3 hasilnya adalah 3x. Dengan batasnya tadi jangan lupa, yaitu K dan 1. Maka sini kita tulis K1. Lalu dia sama dengan 10. Lanjut, 4/2 hasilnya 2. X pangkat 2 dikurang 3x dengan batasnya tadi K dan 1. Dia sama dengan 10. Nah, setelah kita mendapatkan hasil integralnya, maka langkah selanjutnya baru kita perhitungkan batasnya tadi, K dan 1 ini. Perhatikan caranya. Pertama, kita ganti setiap X yang ada di sini. Oke, X yang ada di sini. Pertama kita ganti dengan K. Sehingga jadinya sekarang 2 dikali X-nya ganti dengan K. K kuadrat dikurang 3 kali K. Lalu dikurang. Perlu diingat bagian sini dia selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Nah, sekarang kita ganti lagi setiap X yang ada di sini. Kita ganti dengan batas bawahnya sini. 1. Sehingga jadinya sekarang 2 dikali 1 kuadrat dikurang 3 kali 1. Jangan lupa dia sama dengan 10. Lanjut. Perhatikan. 2K kuadrat dikurang 3K. Lalu dikurang dalam kurung. 1 kuadrat hasilnya 1. Lalu dikali 2 hasilnya 2. Lalu dikurang 3 kali 1 hasilnya 3. Lalu dia sama dengan 10. Lanjut. 2K kuadrat dikurang 3K. Lalu dikurang 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Lalu perhatikan positif 10. Pindah ruas ke kiri jadinya negatif 10. Lalu dia sama dengan 0. Lanjut. 2K kuadrat dikurang 3K. Negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu dia sama dengan 0. Selanjutnya, 2K kuadrat dikurang 3K. 1 dikurang 10 hasilnya negatif 9. Lalu sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya. Untuk mendapatkan nilai K yang bentuknya seperti ini, tentunya langkah selanjutnya kita harus faktorkan terlebih dahulu. Nah, bagi sobat-sobat ataupun rekan-rekan yang masih bingung ataupun tidak tahu sama sekali dengan materi pemfaktoran, silakan cek di deskripsi video kita kali ini. Itu ada salah satu link video Matematika Hebat tentang cara mudah menentukan hasil pemfaktoran. Oke, insya Allah mudah dipahami. Oke,
Perhatikan. Adapun hasil integral dari 2K kodrat dikurang 3K kurang 9 sama dengan 0 ini, perhatikan cara pemfaktorannya. Itu caranya, kita kalikan terlebih dahulu angka di depan sini dengan angka paling belakang sini. 2 dikali negatif 9 hasilnya negatif 18. Langkah selanjutnya, tugas kita, cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 18, namun kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 3. Angka berapa itu? Tentunya yaitu angka 3 dan negatif 6. Ya kan? Dimana kalau 3 dikali negatif 6 hasilnya negatif 18. Namun kalau dijumlahkan, 3 dijumlahkan dengan negatif 6 hasilnya adalah negatif 3. Oke? Lanjut. 2K kodrat. Selanjutnya, angka yang di tengah ini, negatif 3K, akan kita ganti dengan angka-angka yang kita peroleh tadi. Positif 3, negatif 6. Perhatikan cara penulisannya. Positif 3K, oke, lalu negatif 6K. Terakhir, dikurang 9 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita kelompokkan. Ini untuk kelompok depan dan ini untuk kelompok yang di belakangnya. Perhatikan, untuk kelompok depan, 2K kodrat ditambah 3K. Kita tarik parabel K-nya keluar. Sehingga yang tinggal di dalam kurung ini yaitu 2K ditambah 3. Kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan. Jika K yang di luar ini kita kalikan satu per satu ke angka dalam kurung ini, maka hasilnya sama seperti yang di atas tadi. Sekarang kita coba. K dikali 2K hasilnya 2K kodrat. Lalu K dikali 3 hasilnya 3K. Lanjut untuk kelompok yang di belakangnya lagi. Negatif 6K dikurang 9. Sekarang kita tarik negatif 3-nya keluar. Oke, kita tarik negatif 3-nya keluar. Sehingga yang tinggal di dalam kurung, yaitu perhatikan 2K ditambah 9. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan, jika negatif 3 yang di luar ini, kita kalikan satu per satu. Ini 3 ya, bukan 9 tapi 3. Jika negatif 3 yang di luar ini, kita kalikan satu per satu ke angka dalam kurung ini, maka hasilnya sama seperti yang di atas ini. Sekarang kita coba. Negatif 3 dikali 2K hasilnya negatif 6K. Lalu negatif 3 kali positif 3 hasilnya negatif 9. Oke? Lanjut, dia sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan. Jika angka di dalam kurung ini, dia sama, itu artinya sampai di sini langkah kita sudah benar. Oke, ingat sekali lagi. Jika angka di dalam kurung ini sudah sama, itu artinya langkah kita sampai di sini sudah benar. Maka bisa kita lanjutkan. Perhatikan caranya. Ambil angka yang sama di dalam kurung tadi. 2K ditambah 3, lalu dikali. Sekarang ambil angka yang di luar kurung, yaitu K dan negatif 3. Maka sini kita tulis K dikurang 3. Ya, sama dengan 0. Nah, ini dia bentuk faktornya. Oke, lanjut. Kita sambung di sebelahnya. 2K tambah 3 tutup kurung dikali K kurang 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya setelah kita faktorkan, cari angka pembuat nolnya. Caranya, 2K tambah 3 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka yang di sebelahnya. K kurang 3 juga sama dengan 0. Lanjut, 2K sama dengan positif 3, pindah ruas ke kanan jadinya negatif 3. Maka nilai K sama dengan negatif 3 per 2. Lanjut lagi yang di sebelahnya. K sama dengan negatif 3 pindah ruas ke kanan jadinya positif 3. Ini dia nilai K-nya. Namun jangan lupa, nilai K tadi dia punya catatan, di mana nilai K-nya itu harus besar dari 1. Nah, dari kedua nilai K yang kita peroleh tadi, mana nilai K yang besar dari 1? Tentunya yaitu 3. Maka inilah dia nilai K-nya, yaitu K sama dengan 3.
3. Nah, ini dia jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang biar lebih paham, perhatikan contoh soal yang nomor 2. Integral 2x kurang 3 dx dengan batasnya 2 dan k sama dengan negatif 1. Dengan catatan nilai k-nya harus besar dari 1. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Sama dengan soal yang nomor 1 tadi, di mana langkah awal cari integralnya terlebih dahulu. Integral dari 2x hasilnya adalah 2/2x kuadrat. Lalu dikurang, integral dari 3 hasilnya adalah 3x. Dengan batasnya tadi, yaitu 2 dan k. Lalu dia sama dengan negatif 2. Lanjut, 2 bagi 2 hasilnya 1. Lalu 1 dikali x kuadrat hasilnya tetap x kuadrat saja. Lalu dikurang, 3x dengan batasnya yaitu 2 dan k. Dia sama dengan negatif 2. Lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan hasil integral, maka langkah selanjutnya baru kita perhatikan batasnya tadi, 2 dan k ini. Pertama, ganti setiap x yang ada di sini dengan batas atasnya terlebih dahulu, 2. Sehingga jadinya sekarang 2 kuadrat dikurang 3 kali 2. Lalu dikurang, ingat sekali lagi, bagian sini selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Sekarang kita ganti lagi setiap x yang ada di sini dengan batas bawahnya, yaitu k. Sehingga jadinya sekarang perhatikan, k kuadrat dikurang 3 kali k sama dengan negatif 2. Lanjut. 2 kuadrat hasilnya 4, lalu dikurang 3 kali 2 hasilnya 6. Lalu dikurang k kuadrat dikurang 3k sama dengan negatif 2. Lanjut, 4 kurang 6 hasilnya negatif 2. Lalu perhatikan, negatif kali positif k kuadrat hasilnya negatif k kuadrat. Lalu negatif kali negatif 3k hasilnya positif 3k. Lalu negatif 2 pindah ruas ke kiri jadinya positif 2. Lalu dia sama dengan 0. Lanjut, kita susun sesuai dengan pangkat tertinggi. Pertama, negatif k kuadrat, lalu ditambah 3k, lalu negatif 2 tambah positif 2 habis, langsung saja dia sama dengan 0. Lanjut lagi, biar mudah. Angka di atas ini, biar yang di depan ini jadi angka positif, maka semua angka di sini kita kali negatif. Oke? Semua angka di sini kita kalikan dengan negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka sini jadinya positif k kuadrat. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Sini langsung kita tulis 3k. Lalu dia sama dengan 0. Nah, sampai di sini. Langkah selanjutnya kita faktorkan lagi. Perhatikan cara pemfaktorannya. K kuadrat dikurang 3k sama dengan 0. Pertama, kita tarik parabel k-nya keluar terlebih dahulu. Maka angka yang tinggal di dalam kurung yaitu k dikurang 3, lalu dia sama dengan 0. Kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan. Jika k yang di luar ini kita kalikan ke dalam kurung ini, maka hasilnya sama seperti angka di atas ini. Sekarang kita coba. K kali k hasilnya k kuadrat. K dikali negatif 3 hasilnya negatif 3k. Oke? Nilainya sama, cuma bentuknya saja yang berbeda. Lanjut. Langkah selanjutnya setelah kita faktorkan, kita cari angka pembuat nolnya. Caranya perhatikan. K yang di sini langsung sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sini. K kurang 3 juga sama dengan 0. Maka K saja sama dengan negatif 3 pindah ruas ke kanan jadinya positif 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai K-nya yaitu ada 2. Yaitu 0 dan 3. Namun ingat tadi dia punya catatan. Di mana nilai K-nya itu harus besar dari 1. Dari kedua nilai K yang kita peroleh tadi, mana yang besar dari 1? Tentunya yaitu yang K sama dengan 3. Sehingga inilah dia nilai K-nya, yaitu sama dengan 3. Ini dia jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 3. Integral 6x ditambah k dx dengan batasnya 3
dan 0, lalu dia sama dengan 36. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Hampir sama cara pengerjaannya dengan soal yang pertama dan kedua tadi. Di mana langkah awal, cari integral yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Integral dari 6x, tentunya hasilnya adalah 6/2. X pangkat 2. Lalu ditambah K. Ingat, K ini merupakan sebuah angka. Integral dari sebuah angka tinggal kita tambahkan parabel X di belakangnya. Oke, maka integral dari K yaitu Kx. Jangan lupa batasnya tadi 30. Lalu dia sama dengan 36. Lanjut, 6 bagi 2 hasilnya 3. X pangkat 2 ditambah Kx. Dengan batasnya tadi 3 dan 0. Lalu dia sama dengan 36. Setelah kita mendapatkan hasil integralnya, maka langkah selanjutnya, pertama, kita ganti setiap X yang masih ada di sini pertama ganti dengan angka 3. Sehingga jadinya sekarang 3 dikali X-nya ganti dengan angka 3. 3 pangkat 2 ditambah K dikali 3. Lalu dikurang. Ingat sekali lagi bagian sini selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Ganti lagi setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Sehingga jadinya sekarang perhatikan 3 dikali 0 kuadrat lalu ditambah K kali 0. Tutup kurung sama dengan 36. Lanjut. 3 kuadrat hasilnya 9. 9 dikali 3 hasilnya 27. Lalu ditambah K kali 3 hasilnya K3 atau boleh juga 3K. Oke. Lalu dikurang, perhatikan yang di dalam kurung ini. 0 kuadrat hasilnya 0 dikali 3 hasilnya tetap 0. Lalu ditambah K kali 0 hasilnya tetap 0. Maka yang di dalam kurung ini hasilnya adalah 0. Lalu dia sama dengan 36. Lanjut. 3K sama dengan 36. Lalu perhatikan positif 27. Pindah ruas ke kanan jadinya negatif 27. 3K sama dengan 36 dikurang 27. Kita peroleh hasilnya yaitu 9. Maka nilai K kita peroleh sama dengan 9 dibagi dengan 3 yang di depan sini. Dan 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Oke? Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.